Saya sampaikan sedikit tentang Kapita Study ya. Kapita Study ini sampelnya cukup banyak. Coba bayangkan ini ada 84.000 ya. Ini dilakukan di Nederland, di Belanda. Jadi dibagi dua ya, di randomize, bagi dua, mana yang mendapatkan vaksin PCP, mana yang mendapatkan placebo. Ini kalau dibagi dua menjadi 42 ribuan, 42 ribuan. Kemudian nanti akan dilihat ininya apa namanya, CAP-nya akan dilihat apakah tipe varian bakterinya itu PCP13 ini apa tidak sebagai penyebab CAP ya, terutama yang dilihat CAP. Jadi CAP yang disebabkan oleh varian dari virus yang ada di PCP13 tersebut. Dilihat juga yang non bakteremik CAP-nya, dilihat juga IPD-nya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Gus. Jadi studi ini cukup lengkap sebenarnya karena melihat semuanya dari outcome yang memang kita inginkan. Ini adalah inklusinya lebih dari 65 tahun dan eksklusinya hanya beberapa yang artinya memang kontraindikasi, kemudian ada imunodefisiensi yang memang cukup berat. Ini ada tandanya kalau memang yang masih terkontrol ini masih bisa dimasukkan, terutama pada sampel ini ya. Kemudian ada histori pernah ada reaksi yang severe tentang vaksin komponen, di mana komponen itu ada juga pada vaksin ini. Jadi itu dieksklusi. Yang lainnya kayaknya ya kalau memang sudah pernah mendapatkan vaksin pneumonia dikeluarkan. Jadi memang yang baru. Dan ini adalah baseline datanya. Baseline datanya kalau dilihat dari komorbidnya sama nih, hampir mirip antara yang mendapatkan vaksin dan mendapatkan placebo. Tujuannya memang pada baseline-nya memang kita coba samakan antara kondisi yang placebo dan kondisi yang mendapatkan vaksin tersebut. Bagaimana efikasi hasilnya? Ini dari secondary dan primary dan secondary objektifnya. Ini kalau yang pertama, primary endpoint-nya prevention of first episode VTCAP itu 46% bisa diturunkan. Bukan main ya. Ini kalau yang secondary endpoint-nya prevention of first episode yang non-bakterial atau non-invasive CAP itu 45%. Yang ini adalah prevention untuk EPD-nya tuh 75%. Jadi angka ini sangat signifikan, begitu istilahnya meyakinkan sekali bahwa vaksin pneumokokal yang conjugate ini PCV13 ini memang bisa memberikan jawaban dari apa yang memang kita tunggu. Kalau dilihat dari adverse event daripada vaksin ini tidak terlalu tinggi, bisa dibilang ya sangat rendah, dan dibandingkan dengan placebo juga tidak terlalu banyak bedanya, sehingga memang vaksin ini sangat ya ideal bisa digunakan. Dan dari hasil post hoc analysis ini setelah beberapa tahun, maka studi ini memang ditunggu dari 2014, kan kita nunggunya lama nih supaya keluar post hoc analisisnya, ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun. Ternyata memang jelas perbedaan episodenya itu, kurvanya sangat jelas bedanya ya. Yang dapatkan VCP13 ini jauh di bawah dibandingkan dengan yang placebo yang di atas. Jadi kejadian CAP pada yang tidak mendapatkan vaksin itu sangat tinggi di tahun-tahun berikutnya. Padahal ini cuma cukup di vaksin sekali saja. Begitu juga dengan yang ini ya hasilnya, dan IPD-nya juga hasilnya yang mendapatkan vaksin jauh lebih baik, lebih terlindungi, artinya efek proteksinya sangat besar ya. Kalau dilihat dari post hoc analisis, kalau kita bandingkan yang dengan faktor risiko dan yang tidak ada faktor risiko, ini dicoba juga dianalisis pada penelitian pada studi Kapita ini, ternyata hasilnya juga sama, bahwa pada kondisi dengan kondisi at risk itu maksudnya ada diabetes, ada begitu, maupun kondisi yang non at risk, dia memiliki efek perlindungan yang sama baiknya. Itu yang menjadi catatan ya.
Dan efikasi ini hasil yang saya sampaikan tadi, ternyata hasilnya lumayan lumayan atau ya sangat baik ya, sangat baik sekali hasil yang didapatkan bahwa pada yang at risk dan pada yang without risk. Jadi kejadian ininya apa namanya vaksin efikasinya 45,6%, ini 40,3% ya. Kemudian yang without at risk itu 66,7%, lebih tinggi sekali. Jadi angka-angka ini cukup meyakinkan bahwa memang vaksin PCV13 ini memang menjanjikan. Nah, itu mengenai efikasi yang didapatkan pada studi Kapita. Sebenarnya ada lagi untuk membuktikan atau untuk lebih meyakinkan lagi apa vaksin itu memang benar-benar adalah setelah digunakan di masyarakat. Nanti kita akan melihat effectiveness-nya. Ini vaksin effectiveness-nya itu memang kalau setelah digunakan di masyarakat. Jadi real world-nya seperti apa? Nanti akan disampaikan kalau tadi sudah di efikasi, sekarang saya akan lanjutkan bahwa ini sudah dilakukan juga efektivitasnya seperti apa. Ini dilakukannya di Italia, dilakukannya di Italia, semua lanjut usia berumur 65 tahun ini yang masuk rumah sakit ya. Kemudian ini yang mendapatkan VCV 13, ini yang VCV 23, ini yang tidak divaksin. Jadi ternyata di sini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain ya. Jadi bahkan efektivitasnya itu setelah digunakan di masyarakat pun masih dilihat lagi vaksin itu. Ya begitulah memang aturannya. Sehingga dari sana membuat kita lebih yakin lagi apakah benar-benar vaksin ini bermanfaat atau tidak buat masyarakat. Ini buktinya 1 year survival setelah di follow up itu VCV13 hasilnya jauh lebih baik daripada VPV23, apalagi dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Ini yang VPV13. Apalagi dibandingkan dengan yang tidak divaksin, dia jauh lebih baik. Ya, kurang lebih itu yang sudah diteliti sebelumnya. Nah, sekarang gimana? Pada kondisi sekarang pandemi, seperti apa? Ini saya mendapatkan, sebenarnya ada beberapa jurnal, saya pilih yang beberapa yang penting. Ini ada sebuah studi yang sangat baik, yaitu Impact of Corona Disease atau COVID-19 Pandemic pada EPD dan risk daripada pneumococcal co-infection pada SARS-CoV. Ini adalah sebuah prospektif study. Dari hasil ini menunjukkan sebenarnya penelitian ini tujuannya adalah mencari pengaruh pandemik COVID terhadap konsekuensi bagaimana infeksi pneumokokal baik EPD maupun CAP yang terjadi. Bagaimana dengan koinfeksi dengan COVID-nya seperti apa sebenarnya, itu yang ingin dicari, karena kita tahu bahwa infeksi virus kadang-kadang nanti ada infeksi bakteri dan ini akan meningkatkan morbiditasnya. Dan ternyata benar sekali bahwa ada peningkatan risiko kematian sebesar 2,55 kali lebih tinggi pada pasien COVID yang ada koinfeksi dengan pneumonia yang serotipenya sesuai dengan serotip daripada vaksin PCV13. Dan ini menandakan bahwa ya sebenarnya vaksin walaupun sekarang pada fase pandemi, kalau memang tujuannya menurunkan kematian, karena ternyata banyak sekali angka kematiannya adalah akibat dari infeksi pneumokokal tersebut sebagai koinfeksi dari SARS-CoV itu studi yang didapatkan dari hasil ini. Dan ini hanya ada satu studi yang saya dapatkan bahwa prevention of COVID-19 among elderly receive pneumococcal, jadi yang mendapatkan vaksin PCV itu bagaimana hasilnya setelah dia terkena COVID. Ini ada studi yang menarik ya. Jadi memang studi ini dengan dasar tadi bahwa SARS-CoV dan pneumokokal ini saling berhubungan dan bisa memperberat terjadinya risiko tersebut. Untuk itulah dia ingin tahu adakah hubungannya dengan vaksin tersebut. Ternyata di sini didapatkan bahwa pada diagnosis COVID ternyata VCV13 ini bersifat protektif ya. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi bahwa orang yang divaksin dengan VCV13 ternyata
dia akan menyebabkan proteksi terhadap terkenanya COVID-19. Nah, karena COVID dan PCP dan pneumonia akibat pneumokokal itu bisa PCP-nya duluan terus kena COVID, ataupun sebaliknya dua-duanya bisa terjadi. Dan ini mesti hal menarik ini mesti dilihat lebih jauh lagi. Yang kedua, menurunkan hospitalisasi daripada COVID-19. Ternyata yang setelah divaksin PCP ini menurunkan hospitalisasi. Dan yang ketiga, bahkan ikut fatal akibat COVID pun bisa diturunkan dengan kalau lansia tersebut sudah dilakukan vaksinasi PCP 13. Yang ini adalah PCP 13 dan PSP 23, ini dua-duanya diberikan. Jadi dari riset ini sebenarnya baru di-accepted ya sebentar lagi mungkin resmi publish-nya, tapi kebetulan sudah di-share dan dibagikan dan saya saya share kepada sejawat semua di sini. Jadi itu yang terjadi saat ini, beberapa penelitian terakhir tentang pneumokokal vaksin untuk menguatkan kita bahwa vaksin ini sebenarnya sangat penting dan rekomendasi sudah diberikan. Kalau sebelumnya hanya diberikan pada anak-anak saja, ternyata pada lanjut usia juga sangat baik hasilnya, bisa pada usia lebih dari 50 tahun. Dan ini juga dari kalau tidak salah nih rekomendasi dari Amerika bahwa pneumokokal konjugat vaksin ini tidak hanya untuk anak-anak tapi pada orang dewasa juga. Ini adalah merupakan rekomendasi yang diberikan sebelumnya untuk hampir kedua jenis vaksin baik polisakarida maupun konjugate, termasuk pada beberapa kelompok yang berisiko, ada penyakit jantung, ada diabetes. Ini sebenarnya merupakan rekomendasi HIV, sindrom nefrotik, leukemia, rekomendasi untuk diberikan vaksin pneumokokal ini. Jadi mari, banyak sebenarnya pasien kita yang perlu kita lindungi dari pneumokokal infeksi dengan memberikan vaksin ini. Dan ini yang ada di Indonesia yang sudah diberikan oleh pemerintah kita atau dari pemerintah Arab Saudi tentang vaksinasi pneumokokal pada haji. Kalau di Indonesia ini masih sifatnya opsional untuk pneumokokal ini yang lebih dari 60 tahun. Rekomendasi ini harus kita perjuangkan supaya menjadi wajib, rekomendasinya menjadi lebih kuat karena kita percaya bahwa ini sangat penting ya. Dibanding negara recommended, Singapura itu sudah recommended, ya di Thailand juga sudah direkomendasi untuk diberikan. Dari PABDI sendiri menyarankan ini adalah merupakan tabel dari jadwal imunisasi dewasa dan lanjut usia. Untuk pneumokokal ini diberikan 50 tahun ke atas, cukup 1 kali saja, dan juga diberikan karena ini warnanya kuning dan pada kelompok risiko tertentu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes maupun yang lain-lainnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah sebagai take home message-nya saja bahwa pneumococcal disease itu adalah merupakan penyakit yang sebenarnya preventable, ini jangan lupa, dan preventable baik dengan promosi kesehatan, cuci tangan, itu semua adalah termasuk sebenarnya di sini, dan bahkan yang terpenting adalah vaksin. Dan vaksin yang tipenya conjugate ini ternyata dia bisa bekerja di T-cell juga sehingga respon imun lebih baik, lebih imunogenik dan lebih lama, lebih banyak menghasilkan antibodi dan lebih lama. Kemudian efikasi sudah terbukti bahwa efikasi bahkan effectiveness-nya juga sudah terbukti, sudah dipakai di masyarakat dan dilakukan studinya, dan cukup diberikan hanya sekali saja. Sampai saat ini terus terang vaksinasi pada usia lanjut masih sangat kecil, sangat rendah. Ayo mari kita melakukan promosi karena kami dari Pergemi sangat yakin sekali bahwa vaksinasi adalah merupakan hal yang harusnya kita bisa berikan dengan baik pada lansia kita. Kurang lebih ada 3 vaksin penting yang harus diberikan saat ini, yaitu vaksin 1 COVID, pasti itu adalah nomor pertama. Yang kedua influenza, yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia jangan lupa, ini adalah hal vaksin yang sangat penting diberikan pada usia lansia. Mari kita proaktif untuk bisa merekomendasikan vaksin pada usia dewasa maupun pada usia lanjut.